Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini, saya Mumtaz Afridah akan menjelaskan terkait dengan penelitian yang akan saya ajukan, yaitu berjudul Efektivitas Penggunaan CB-Sequence Cognitive Behavior Self-Control Training dalam meningkatkan social connectedness pada mahasiswa pelaku pubbing pasca pandemi COVID-19. Di sini saya bersama dengan Sekar Dwi Rahma dalam penelitian ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada reviewer kami, yaitu Bapak Dr. Hamdan Hadi Kusuma, Master of Science, dan juga Ibu Dr. Ida Farida. Saran dan juga saran-saran yang Ibu dan Bapak berikan ini sangat bermanfaat untuk penelitian kami. Baiklah, langsung saja. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada penelitian ini, namun sebelumnya mari kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah beberapa konten yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini, yaitu pertama latar belakang, kemudian tujuan dari penelitian ini, dan juga tinjauan pustaka, dan metode serta responden pada penelitian kali ini. Untuk latar belakang penelitian kali ini, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi adanya penelitian kali ini? Saya melihat adanya fenomena pubbing yang sangat dirasakan di Indonesia, dan hal itu terlihat dari data-data penelitian dan juga hasil data statistik yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, di mana adanya peningkatan penggunaan smartphone dari tahun 2014 sampai dengan 2018, dan juga adanya peningkatan penggunaan internet secara umum, dan ditambah lagi pada saat pandemi meningkat sebanyak 15,5%, yaitu 20 juta pengguna internet. Peningkatan penggunaan internet ini juga dirasakan pada pelajar, di mana meningkat dari 25% sampai menjadi 60%. Nah, melihat kenyataan tersebut, maka gawai atau gadget ini menjadi sebuah gaya hidup di Indonesia seperti itu. Nah, penggunaan gadget ini pun tentu dirasakan juga oleh remaja generasi Z, remaja yang memang lahir pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2009, di mana remaja-remaja generasi Z ini memiliki kecenderungan untuk melakukan pubbing yang berdampak pada keterampilan komunikasi mereka. Hal ini diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yurti pada tahun 2018. Dan hal ini pun saya kemudian melakukan sebuah FGD atau assessment awal yang dilakukan pada mahasiswa, di mana menunjukkan bahwa dosen mengeluhkan bahwa mahasiswa ini mereka cenderung melakukan pubbing selama proses pembelajaran, dan mahasiswa mahasiswa ini sendiri pun mengeluhkan bahwa mereka kurang mampu untuk mengontrol keinginan mereka untuk bermain gadget atau gawai, terlebih setelah pandemi, di mana pada saat pandemi ini kecenderungan mereka untuk bermain gadget ini lebih tinggi karena mereka terbiasa menggunakan gawai atau gadget ini pada saat mereka kesepian dan terisolasi di rumah mereka, seperti itu. Nah, sayangnya dampak dari penggunaan gadget dan dampak dari pubbing ini, dampak dari penggunaan gadget ini mengarah kepada pubbing, dan pubbing ini pun juga berdampak pada social connectedness mereka, di mana pada remaja itu pubbing dapat menghambat keterampilan komunikasi mereka, sedangkan pada remaja mereka membutuhkan untuk memenuhi tugas perkembangan mereka, di mana mereka harus mencari jati diri mereka, seperti itu. Nah, dan untuk mendapatkan jati diri tersebut mereka membutuhkan lingkungan sosial, membutuhkan pengalaman sosial. Nah, hal itu tidak bisa didapatkan oleh mereka, dan
Penelitian yang dilakukan oleh Ball menunjukkan bahwa apabila seseorang itu memiliki social connectedness yang rendah, maka kecenderungan mereka akan mengalami kesepian, kecemasan, depresi, dan merasa terisolir dalam hidup mereka saat remaja seperti itu. Nah, penelitian Yuti juga menunjukkan bahwa uh, ada beberapa hal yang dapat menurunkan perilaku pubbing ini. Salah satunya itu adalah cognitive behavior therapy. Cognitive behavior therapy ini mampu menurunkan pubbing dan juga mampu meningkatkan kehambatan sosial mereka seperti itu. Selain cognitive behavior therapy, ada juga social self control atau kontrol diri yang dilakukan oleh remaja. Self control diri ini mampu untuk menurunkan kecenderungan atau kecanduan mereka terhadap smartphone seperti itu. Nah, oleh karena itu, dari hasil data-data fakta yang ada dan juga sebuah solusi yang dimunculkan, maka saya mencoba untuk membuat sebuah pelatihan yaitu CBC Cont untuk menurunkan pubbing dan juga meningkatkan social connectedness dari remaja tersebut seperti itu. Nah, CB ini sendiri yaitu sebuah pelatihan yang merupakan gabungan dari cognitive behavior terapi dan juga kontrol diri, di mana kedua variabel ini memiliki merupakan variabel-variabel yang dapat meningkatkan pubbing seperti itu. Selanjutnya itu hal yang menjadi latar belakang penelitian ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah saya mencoba untuk mengetahui efektivitas dari pelatihan CB ini dalam meningkatkan social connectedness pada pelaku pubbing atau kita sebut dengan pubber. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui efektivitas dari pelatihan CB ini untuk mereduksi perilaku pubbing pada remaja tersebut. Kemudian untuk mengetahui pengaruh dari CB terhadap social connectedness dan untuk mengetahui pengaruh CB ini terhadap pubbing itu sendiri seperti itu. Itu adalah beberapa tujuan dari penelitian yang coba saya ajukan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tinjauan pustaka sedikit tentang apa sih sebenarnya pubbing itu. Jadi pubbing ini merupakan sebuah kata yang singkatan dari phone and snubbing yang diartikan sebagai sikap menyakiti lawan bicara dengan mengacuhkan gawai, menggunakan gawai secara berlebihan dan mengabaikan atau mengacuhkan lawan bicara mereka seperti itu. Itu definisi yang saya gunakan dari Chokitayasong dan Douglas pada tahun 2018. Kemudian di sini juga ada social connectedness. Social connectedness ini didefinisikan sebagai sebuah hubungan individu terhadap dunia luar, termasuk keluarga, teman, dan lingkungan sekitar mereka. Ini menurut Lee and Robin pada tahun 1995. Nah, sekarang kita beralih pada metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksperimen dengan desain pre- and post-test control group design, di mana pada penelitian ini saya menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol, di mana di kelompok eksperimen saya memberikan intervensi berupa CBC count dan juga pada kelompok kontrol tidak diberikan intervensi. Dan pada penelitian ini pula kami melakukan pretest sebelum intervensi dan juga melakukan post-test sebelum intervensi diberikan. Kemudian untuk pengumpulan sampling atau pengumpulan respondennya itu menggunakan purposive sampling.
Nah, Sebesekon sendiri itu apa sih sebenarnya? Sebesekon adalah pelatihan Sebesekon atau pelatihan yang terdiri dari beberapa sesi yang didasarkan pada aspek kontrol diri menurut Avril, yaitu kontrol perilaku dan juga kontrol kognitif. Pelatihan ini juga didasarkan oleh cognitive behavior therapy, di mana antara self-control atau kontrol diri dengan cognitive behavior therapy ini memiliki kesamaan, tidak hanya mencakup pada aspek kognitif saja, tetapi juga pada aspek behavior atau perilakunya, sehingga keduanya masih bisa untuk digabungkan seperti itu dalam intervensinya. Kemudian pelatihan ini pun didasarkan pada penelitian sebelumnya, di mana bahwa cognitive behavior therapy ini merupakan salah satu intervensi yang baik untuk menurunkan PABING yang dilakukan oleh Alina S. dan juga Yurti, Alina S. pada tahun 2020 dan Yurti pada tahun 2018. Dan serta penelitian yang dilakukan oleh Aditya Ma menunjukkan bahwa salah satu hal yang dapat menurunkan adiksi terhadap smartphone itu adalah kontrol diri. Nah, pelatihan CBC ini akan dilakukan sebanyak 2 kali dan juga kita melakukan follow up seperti itu. Selanjutnya terkait dengan responden. Responden penelitian kami ini adalah responden kami adalah mahasiswa memiliki skor PABING yang tinggi dan sangat tinggi apabila diukur oleh skala General Scale of PABING milik Sunon dan Douglas pada tahun 2018, dan pengkategorian dilakukan berdasarkan Aswar pada tahun 2011 dengan kategorisasi skor tinggi yaitu X lebih dari 42 dan X kurang dari 51 untuk skor tingginya, dan sangat tingginya X lebih dari 51. Kemudian memiliki skor social connectedness yang rendah dan sangat rendah apabila diukur dari skala social connectedness revised milik Lee dan kawan-kawan pada tahun 2001. Ini adalah responden pada penelitian yang akan saya ajukan. Baiklah, itu beberapa hal dari isi proposal penelitian yang akan saya lakukan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.